Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Saya akan melakukan diseminasi disiplin positif di SMP Negeri 6 Banda Aceh. Berikut videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah hari ini kita telah dapat berkumpul di ruang yang sederhana ini untuk mendengarkan presentasi saya tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Untuk memberkahi acara kita pada hari ini, marilah kita bacakan Ummul Quran dalam hati masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Ibu Wakil Kesiswaan SMP Negeri 6 Banda Aceh, yaitu Ibu Yuniati SSI. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan rahmat kesehatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Bajarina, selaku hari ini ingin mendiseminasikan hasil karya beliau tentang budaya positif di sekolah ini. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Ibu-ibu adalah guru-guru hebat di SMP Negeri 6 Banda Aceh. Saya mewakili kepala sekolah ingin menyampaikan sepatah dua kata lah sebelum acara ini dimulai. Memang kalau kita perhatikan, budaya positif di suatu sekolah itu memang sangat diperlukan. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari sana. Tentulah harapan kita semuanya di sini dengan Ibu Bajarina mendiseminasikan hasil karyanya ini, mudah-mudahan ada perubahan positif yang terjadi di SMP Negeri 6 Banda Aceh. Setidaknya yang paling kita inginkan sekali tentu tentang karakter siswa-siswa kita di sini bisa berubah menjadi yang lebih baik, sehingga akan tercipta suatu keadaan yang kondusif yang bisa ada di dalam kelas, sehingga proses pembelajaran itu berjalan dengan lebih lancar. Itu harapan kita semuanya. Kemudian kepada ibu-ibu juga, dengan adanya kegiatan seperti ini setidaknya akan menambah wawasan juga kepada kita semua di sini bagaimana budaya positif itu bisa dilaksanakan di dalam kelas setidaknya yang paling kecil barangkali, ataupun di dalam lingkungan sekolah kita ini semuanya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil, sehingga kita bisa laksanakan nanti di tempat kita setidaknya di kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Akhir kata saya ucapkan selamat kepada Ibu Bajarina. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Wakil Kesiswaan, Ibu Yuniati SSI yang telah memberikan sedikit sepatah dua patah kata sehingga menambah semangat kita untuk mengikuti kegiatan ini. Next. Selanjutnya, mengapa pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah? Itu menjadi topik kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, mungkin karena dari tadi kita udah sangat tegang ya, ada ice breaking yang ingin saya berikan. Mungkin karena ini cuma pagi-pagi, jadi ice breakingnya hanya berupa pertanyaan. Tapi semoga pertanyaan ini bisa memacu adrenalin kita untuk lebih semangat lagi di dalam mengikuti kegiatan ini.
Yang pertama, ada satu pertanyaan yang pertama, yaitu jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 5 butir telur? Mungkin rekan-rekan guru ada yang ingin menjawab, ya silakan Bu Nurdiana. 1 menit. 1 menit. Iya. 10 menit. 10 menit. Mungkin ada alasannya mengapa Bu Nurdiana 10 menit? Jika dibutuhkan 10 menit untuk merebus 1 butir telur, kemudian 5 butir telur, berapa menit? 10 menit juga, karena rebusnya sekali. Iya, luar biasa ya Bu Nurdiana. Iya, benar sekali Bu Nurdiana. Ternyata pagi-pagi Bu Nurdiana sudah luar biasa ya cara pemikirannya. Jadi mau 1 telur, 5 butir telur sama-sama direbus dalam suatu wadah, pasti selesainya juga dalam waktu 10 menit. Luar biasa Bu Nurdiana. Selanjutnya soal yang kedua. Seorang bisu masuk ke toko dan ingin membeli sikat gigi dengan menirukan orang yang menggosok gigi. Jadi karena beliau ingin membeli sikat gigi, jadi si bisu ini menirukannya dengan menggosok gigi. Ia berhasil mendapatkan keinginannya. Beberapa menit kemudian, ada seorang buta masuk ke toko yang sama. Ia ingin membeli kacamata hitam. Bagaimana dia menunjukkan keinginannya? Kalau tadi si bisu masuk ke toko dengan cara, karena mau membeli sikat gigi dengan cara gosok gigi. Sekarang ada si buta ingin membeli kacamata hitam. Bagaimana cara si buta menunjukkannya? Mungkin ada ibu-ibu yang tahu jawabannya? Dia buat gerakan juga nih. Hah? Buat gerakan. Tunggu Bu Katija. Ya silakan Bu Katija, gimana? Tadi si buta karena dia nggak tahu di mana letak kacamata dan mau bilang kayak mana beli kacamata, jadi dia dibuat tangannya ke mata. Oh, digerakkan tangannya di mata bahwa ingin membeli kacamata. Mungkin ada pendapat yang lain? Kayaknya nggak sanggup lagi. Ada yang lain? Ada pendapat yang lain? Karena belum begitu tepat. Ada pendapat yang lain? Bu Fitrialis mungkin? Beliau banyak idenya, banyak. Belum connect karena masih pagi ya. Tapi kalau kita lihat di sini, yang buta kan matanya. Dia tidak bisu kan? Tinggal minta aja. Saya mau beli kacamata, selesai. Berarti ini ibu belum fokus ini. yang buta matanya, mulutnya tidak kan? Nah, jadi tinggal minta aja. Ya, soal yang ketiga, yang terakhir. Apa huruf kelima dalam abjad? Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Sudah mulai sudah mulai cas ya. Abjad. Jadi huruf kelimanya A, B, J, A, D. Ya. Oke, Ibu, next. Ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita buat dulu kesepakatan forumnya agar diskusi kita nantinya berjalan dengan baik dan lancar. Ini ada tawaran dari saya, mungkin nanti jika ada tambahan silahkan. Yang pertama, kita saling menghargai, kemudian menggunakan HP dengan bijak. Mungkin yang belum di silent bisa silentkan dulu. Kemudian menciptakan suasana aman dan nyaman. Jika nanti ada pada saat sesi diskusi, jika ada perbedaan pendapat, kita cari solusi yang terbaik. Ada mungkin tambahan Ibu-ibu? Udah cukup. Oke, next. Ya, ini yang ingin kita masuk, yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif di lingkungan sekolah? Bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah adalah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Mungkin itu dulu. Kemudian yang berikutnya
berikutnya ada video yang mau kita nonton bersama. Silakan ibu-ibu menyimak sejenak video berikut ini. Oke, kita sudah menonton sejenak video mungkin yang bisa memberikan inspirasi buat kita. Apa makna ibu-ibu kira-kira dari video yang sudah kita tonton barusan? Ada yang ingin memberikan pendapat? Ya, silakan Bu Katijah. Kita lihat tadi ada sebuah pohon tumbang yang besar di jalan, malah menghalangi semua orang jalan, tapi cuma hanya melihat, kan itu, melihat banyak orang dewasa pun melihat. Kayak mana caranya? Ada seorang anak kecil yang berinisiatif, dia kayak mana caranya dia menggerakkan kayu itu supaya orang bisa lewat. Itu kan anak kecil, ya kan? Setelah itu begitu dia mau sendiri aja, akhirnya datang kawan-kawannya anak kecil, inisiatif dari anak kecil semua. Dengan sendirinya orang-orang lain juga ikut bantu. Jadi karena kebersamaan, berat apapun bisa kita angkat, bisa kita selesaikan masalah. Nah itu ya. Jika seandainya pohon besar itu adalah masalah yang ada di sekolah kita, kira-kira bagaimana makna daripada video ini? Mungkin ada yang memberi pendapat. Tadi Bu Katijah sudah memberikan pendapat sesuai dengan isi daripada video tersebut. Mungkin ada Bu Nurdiana, Bu Yuni mungkin? Ya, silakan Bu Yuni. Ya, terima kasih Bu Jarina. Dari apa yang kita lihat tadi, kalau kita umpamakan pohon itu ada suatu masalah yang sangat besar, masalah besar itu bisa kita atasi kalau kita bersama-sama mengatasinya. Tidak mungkin oleh seorang saja. Jadi mari kita bersama-sama mengatasi masalah yang ada di sekolah kita sehingga bisa lebih aman kita di sekolah. Nah itu maksudnya. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Bahkan jika pohon itu merupakan masalah, pemangku kepentingan di situ ada polisi, ada orang dewasa, mereka tidak tergerak. Bahkan yang tergerak itu siapa? Siswa kita, ya kan? Mereka yang tergerak. Tetapi apa? Terkadang kita untuk menggerakkan sesuatu harus ada contoh. Walaupun contoh itu dari seseorang yang bukan mereka pemangku kepentingannya. Nah, seperti itu ya ibu-ibu ya. Oke, next. Konsep inti dari budaya positif itu hari ini akan kita bahas ada 6. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar,
kemudian disiplin positif tadi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi untuk menangani sebuah kasus. Next. Ya, apa itu paradigma perubahan pembelajaran? Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan keinginan daripada Bapak Ki Hajar Dewantara, ya. Jadi kita sedang diagung-agungkan ini sekarang pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagai seorang guru, kita wajib tahu ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu pasti. Ke-6 poin ini sudah pasti ada di dalam modul ajar kita ya ibu-ibu ya. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Tentunya kita ingin siswa kita mempunyai nalar yang kritis agar dia dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang kritis. Seperti itu ya ibu-ibu. Oke, next. Yang kedua ada disiplin positif. Secara umum, sikap sadar untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, self-disiplin itu adalah mengontrol diri sendiri dengan sekeras-kerasnya. Jikalau kita tidak cakap melakukannya, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Tapi kita tidak sadar bahwa disiplin yang dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, dan hukuman itu sebenarnya berdampak negatif. Tapi bagaimana yang berdampak positif itu? Disiplin itu harus dimotivasi dari internal, dari diri kita sendiri, bukan karena takut atau karena imbalan. Jadi selama ini mungkin siswa kita, mengapa mereka mematuhi peraturan? Karena takut akan tata tertib yang kita buat, bukan karena mereka ada dari diri dia sendiri, karena mereka ada kesadaran sendiri, termotivasi dari diri sendiri. Kemudian keyakinan kelas. Mungkin ibu-ibu yang wali kelas ada membuat tata tertib, lupa membuat keyakinan kelas. Sekarang saya ingin bertanya, apakah sama tata tertib dengan keyakinan kelas? Beda, ya, beda. Tata tertib itu ketentuan yang kita yang buat, tetapi keyakinan kelas kita berdiskusi bersama siswa. Jadi yang paling penting menurut ibu-ibu, tata tertib atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Iya, keyakinan kelas. Tapi terkadang kita sebagai wali kelas atau sebagai guru, sebelum memulai pembelajaran kita lupa membuat keyakinan kelas. Sehingga kita pada saat siswa melanggar peraturan di saat kita mengajar, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita belum membuat keyakinan kelas. Keyakinan itu apa sama dengan kesepakatan kita dengan anak-anak? Iya, kita lihat nanti Bu Khadijah. Kita lihat di sini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan murid untuk menciptakan lingkungan yang positif di dalam kelas. Kalau peraturan kelas biasanya bersifat terikat dan terpaksa. Ya, Bu Khadijah? Ya, next. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, yang pertama, keyakinan kelas itu biasanya lebih bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan yang universal. Pada saat Bapak Ibu-ibu masuk ke kelas, mungkin bisa menanyakan kepada siswa,
nanti kita yang memperbaiki kalimatnya. Kemudian dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi bahasanya bahasa yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Keyakinan kelas itu jangan terlalu panjang sehingga siswa lupa ya. Tapi singkat, padat, jelas. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi keyakinan kelas itu belum tentu kelas 71 bisa kita pakai keyakinan kelasnya di kelas 72. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kelas. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan membuatnya. Jika itu adalah keyakinan kelas, maka warga atau siswa yang ada di dalam kelas. Jika di sekolah berarti seluruh guru-guru mungkin, siswa, perwakilan dari OSIS untuk membuatnya. Next. Jika keyakinan kelas telah dibuat dan disepakati, apakah tidak ada lagi siswa yang melakukan kesalahan? Ibu-ibu kira-kira kalau keyakinan kelas sudah kita kesepakati, masih ada nggak siswa kita yang melanggar? Tentu, ya. Ya. Bisa jadi lebih sedikit. Next. Kemudian ada posisi kontrol guru. Sebagai seorang guru, di mana selama ini posisi kontrol kita? Apakah kita atau kita sebagai teman bagi siswa? Atau kita selama ini sebagai pemantau? Kita hanya mantau-mantau saja? Atau kita selama ini pembuat rasa bersalah? Kita tahu dia salah, kita buat lagi dia merasa bersalah, memojokkan siswa. Ataukah kita sebagai manajer di dalam suatu kelas atau sekolah? Itu yang tahu diri kita. Sebagai teman, bisa main bola, bisa curhat. Iya, tapi tanpa kita sadari, level tertinggi yang seharusnya ada di dalam diri kita adalah sebagai manajer. Mengapa? Penghukum biasanya nada suaranya tinggi. Iya, bahasa tubuh mata sering melotot, ya kan? Kemudian jari suka nunjuk, menghardik kamu. Biasanya sebagai penghukum. Kemudian kita merasa kalau kita sebagai teman kita sudah bagus posisi kita. Kita nada suara kita ramah, kita akrab dengan siswa, suka bercanda, bahasa tubuh kita sering mengelus-elus dia, kemudian merapat pada siswa. Mata kita mata dan bibir kita suka tersenyum sama siswa, kita merasa sudah kita adalah yang terbaik. Tapi tanpa kita sadari posisi kita sebagai teman itu ada berdampak negatif kepada siswa. Kemudian sebagai pemantau, nada suara datar aja, bahasa tubuh formal aja, kita pantau-pantau aja, lihat-lihat aja. Yang penting siswa jangan marah sama kita. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nada kita bagus, kamu, tapi kamu, kita baik, tapi tanpa kita sadari kita telah membuat dia merasa bersalah, terpojok. Tapi kalau sebagai manajer, itu biasanya suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid agar menemukan solusi. Jadi setelah kita tahu apa masalahnya, kita harus menempatkan dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian kita mencari atau mendukung dia untuk mencari solusi. Kemudian posisi manajer itu juga mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif dan berhasil pada dirinya. Jadi cara penanganannya dengan segitiga restitusi. Hasil dari penerapan posisi kontrol. Kalau kita sebagai penghukum, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Dampak positifnya siswa akrab dengan kita. Tapi tanpa kita sadari,
siswa itu selalu mengandalkan kita, mengandalkan guru, sehingga ada sisi negatifnya. Kemudian jika sebagai pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan, namun dia merasa tidak nyaman kalau jumpa kita menghindar. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, murid akan merasa bersalah, dia merasa akan gagal, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain karena dia merasa dia tidak mampu. Bagaimana dia bisa membahagiakan orang lain? Tapi jika kita memposisikan diri sebagai manajer, itu murid biasa bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya sendiri dan didampingi oleh guru. Itu yang bagus. Iya, itu yang terbaik. Jadi sudah tahu ibu-ibu hari ini memposisikan diri kita harus menjadi seorang manajer. Jadi bukan manajer di perusahaan aja, di sekolah juga kita harus sebagai manajer. Di kelas ya. Di kelas lagi terutama, apalagi wali kelas harus menjadi manajer untuk siswanya di kelas. Dia memiliki kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar untuk bertahan hidup? Makan, minum, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Mungkin kita pernah terjadi di sekolah kita, ada siswa yang kehilangan nasi. Ada kan? Ada siswa yang tiba-tiba nasi siangnya hilang karena nasinya itu KFC. Mungkin orang tuanya nggak pernah beli mungkin makanan itu, sehingga apa? Kebutuhan dia ingin, dia butuh. Iya, jadi ini salah satu kebutuhan dasar. Jadi kita tidak boleh menyalahkan siswa, tapi kita harus menerapkan segitiga restitusi yang tadi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian penghargaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin dalam berprestasi. Kita butuh didengar, kita butuh diakui. Itu kebutuhan kita sebagai manusia. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok. Dan semua itu tentu kita butuh kesenangan. Jadi kalau kelima kebutuhan ini sudah terpenuhi di siswa kita, pasti tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi, Ibu. Ya kan? Mengapa terjadi? Karena kebutuhan ini dia belum dapatkan. Ada salah satu kebutuhan yang belum dia peroleh, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Jadi, apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi segitiga restitusi itu ada 3, yaitu yang pertama yang di bawah, yang mendata, yaitu kita harus menstabilkan identitas dulu, ibu-ibu. Kemudian menanyakan keyakinan. Kemudian validasi kebutuhan. Bagaimana menstabilkan identitas? Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Jadi kita yakinkan dia bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu identitas dia. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi walaupun dia sudah melakukan tadi, kita stabilkan dulu dia. Sebenarnya kamu bukan satu-satunya melakukan hal ini. Kemudian bagaimana lagi? Kita harus cari tahu, menanyakan keyakinan. Keyakinannya, misalnya nilai-nilai apa yang pernah kamu sepakati di kelas? Ada nggak yang tadi itu melanggar atau di luar dari koridor yang sudah kita sepakati? Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan hal yang kamu butuhkan? Ada nggak hal yang lain yang lebih efektif? Misalnya kamu mau nasi tadi, ada nggak solusi yang lain misalnya?
Mungkin dia bisa berterus terang dengan orang tuanya atau apa. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Dia udah lakukan tadi. Pasti kamu punya alasan. Coba utarakan sama ibu. Iya. Jadi sebenarnya semua itu ada solusinya. Cuman selama ini kita mungkin belum tepat dalam menanganinya. Next. Jadi tahapan segitiga restitusi tadi, seperti yang tadi saya jelaskan, ini bagaimana cara menstabilkan identitas. Contohnya misalnya tadi berbuat salah itu manusiawi kok nak. Nah kemudian tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Jadi kita stabilkan dulu dia. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, apa masalah kamu nak? Misalnya kayak gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Misalnya ibu tahu kamu pasti punya alasan melakukan tindakan tersebut. Misalnya kita utarakan seperti itu. Atau ya kita terlihat kok kamu begitu senang melakukan hal tersebut misalnya. Tapi ingat ada orang yang kamu rugikan di sini. Kemudian kalau menanyakan keyakinan, apa masih kamu ingat keyakinan kelas kita? Kemudian keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Jadi ada tata cara di dalam kita menangani. Karena apa? Kita sebagai wali kelas, mungkin ini selama ini hanya guru-guru bimbingan konseling saja yang tahu. Kita sebagai guru atau wali kelas belum memahami. Padahal sebenarnya ujung tombak di kelas itu adalah kita, wali kelas. Jadi jika ada masalah, kita dulu yang menangani. Seperti itu. Ya, selanjutnya mungkin dari paparan yang sudah saya berikan, masih ada pertanyaan atau nanti kalau bisa saya jawab, bisa saya jawab, atau nanti kita bisa konsultasi sesama rekan-rekan yang lain di sini. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Tanyalah satu. Ini nampaknya udah lemas-lemas semua nih. Kalau udah lemas kayak gini, kira-kira ibu-ibu kalau di kelas disuruh apa siswanya? Suruh minum. Kalau saya biasanya yang paling sederhana tuh, coba kalian berhadapan berdua, tatap mata teman kalian, senyum selama 30 menit. 30 menit, 30 detik kan? Baru kita bilang berarti sudah mulai konsentrasinya. Antara menit dan detik sudah bisa dibedakan. Jadi yang penting jangan ada yang tidur atau mungkin terlena dengan suara saya ya. Ya, ada yang mau bertanya ibu-ibu, silakan. Kayaknya penjelasannya sudah lengkap, nggak perlu lagi dikatakan. Janganlah, harus ada pertanyaannya, silakan Bu Nurdiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit udah? Kalau misalnya kita melihat mengenai disiplin positif, memang hal ini sangat kita butuhkan dalam pembelajaran di sekolah sehingga membuat anak itu menjadi anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila kan. Cuma dalam menghadapi hal sehari-hari, memang dalam pembicaraan kita mungkin sangat indah ya, enak sekali kita dengar dan seolah-olah itu merupakan harapan yang sangat besar bagi kita. Tapi dalam prakteknya kendala yang kita hadapi tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi di sini kita melihat karakter anak. Ada anak yang bisa dibujuk, ada anak yang bisa ditentang, ada anak yang bisa diberi hukuman baru dia bisa. Sekarang bagaimana cara kita supaya disiplin positif itu dapat kita terapkan untuk semua anak tanpa anak itu merasa dia itu dikucilkan atau diapakan, tanpa anak itu merasa tersinggung. Karena ada anak yang baru kita bilang dia udah merasa bahwa untuk dia, padahal bukan untuk dia. Itu bagaimana? Terima kasih. Itulah tadi kita sebagai guru itu harus menerapkan segitiga restitusi. Karena ini dibuat juga bukan tanpa penelitian, ya. Jadi ketika kita menempatkan diri sebagai manajer, kesemua yang tadi itu terangkum di dalam satu. Jadi memang karakter siswa itu berbeda-beda seperti kata Bu Nurdiana.
Tetapi tanpa kita sadari, ketika kita menjadi seorang penghukum atau kita menjadi seorang teman, ataupun kita menjadi yang lain yang dua lagi, kita sudah ada yang sisi negatifnya. Tapi jika kita memposisikan diri sebagai manajer yang sudah ada penelitian, biasanya lebih berhasil. Ya, sekarang tergantung diri kita, bagaimana cara kita pada saat di situ kan juga nggak maksudnya walaupun bahasanya mungkin baik, tetapi terkadang iya semua itu ada penekanan, ya. Nah, tapi kan nggak juga maksudnya kita marah-marah kamu ini ya, kan enggak, ya kan? Ini pasti Bu Susan benar ngomong nih. Dan dari tadi mau ngomong nih, mungkin ada ini Bu Susan mungkin yang lebih senior nih. Bagaimana Bu Susan? Seandainya Bu Susan menjadi Bu Nurdiana, kira-kira Bu Susan ada solusi apa dari masalah Bu Nurdiana tadi? Sebenarnya segitiga restitusi. Ya, intinya kan anak-anak banyak yang berbeda. Anak-anak itu tidak ada yang sama semua, ada yang baik, ada yang nakal dan sebagainya. Nah dari situ kita lebih baik kita pahami si anak itu maunya seperti apa. Sekarang seperti itu. Tidak bukannya tidak boleh menghukum, tapi menghukum dengan cara yang bijak. Seperti itu. Menghukum dengan cara yang mendidik. Jadi tidak harus dengan kata-kata kasar, karena berkata-kata kasar itu kan tidak mendidik siswanya, juga tidak mendidik kita sendiri sebagai manusia yang baik budi. Seperti itu saya. Ya, kita juga sebagai guru seharusnya memberikan contoh mungkin ya. Walaupun kita menangani siswa SMP, tetapi siswa kita itu kan masih di dalam posisi labil, ya. Jadi kita sebagai guru mungkin role modelnya mereka. Kalau kita memberikan contoh yang baik, insya Allah, siswa-siswa kita juga tidak akan terlalu menyimpang, ya. Kita bersyukur berada di sekolah yang mungkin posisinya tidak terlalu pinggiran ya, dari segi keluarga, dari segi pendidikan orang tua, dari segi lingkungan tempat tinggal siswa kita, karena kita kan zonasi. Dari situ saja masih lumayan dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang pinggiran. Tapi jika kita sebagai seorang guru yang berada di sekolah yang ya menurut saya sekolah kita termasuk sekolah yang sangat hebat, bukan hanya hebat, pasti tentu 1-2 itu ada. Ya, jika kita sebagai guru tidak bisa memposisikan diri sebagai manajer, sebagai teman dulu kata Bu Nur Leli, mungkin sekarang Nur Leli sebagai teman, tapi akan ke depan setelah mengikuti diskusi hari ini, beliau akan memposisikan diri sebagai manajer karena levelnya lebih tinggi Nur Leli ya. Iya, step by step ya. Iya. Iya. Mungkin Bu Melda ada yang mau disampaikan atau mau ditanya terkait dengan hari ini. Mungkin ada masalah di kelas selama ini, bagaimana cara menanganinya. Mungkin bisa sharing dengan kami yang tidak wali kelas seperti itu. Kalau gurunya yang bermasalah gimana? Ya. Kan gini, kita kan tadi di situ ada 5 kebutuhan dasar manusia. Setidaknya itu 5 itu dimiliki oleh siswa. Harusnya kan itu dimiliki oleh guru juga. Kita kan sebagai guru dalam 1 semester itu mungkin ada masalah yang terbawa dari rumah kita. Nah, gimana cara kita mengendalikan masalah yang dimiliki kita agar tidak terbawa ke siswa saat kita dalam proses belajar mengajar. Kalau kita model Leli harus banyak istighfar. Iya.
Kalau kita sebagai seorang guru, peran kita kepada siswa, mungkin kalau kita guru, itu mungkin yang akan menegur kita pasti di atas kita, yaitu kepala sekolah. Jika beliau sudah tidak mampu lagi, ada yang di atasnya lagi, yaitu dinas. Ya, semuanya itu. Tapi sebenarnya kita sebagai guru itu tentu bisa, ya, seperti kata, ya, coba diutarakan sedikit. Saya nggak bisa ngomong. Ayo. Iya. Ini menurut pengalaman saya, ya kan? Saya menghadapi anak sering masalah seperti mencuri punya orang atau apa kan. Begitu saya masuk, saya lihat, saya nggak apa-apain anak-anak itu. Paling saya bilang, ibu kepingin kejujuran kalian. Itu apa betul? Misalnya gini, apakah bisa anak itu ngaku nanti? Tapi saya nggak marahin, nggak apa-apa. Penting dia jujur dan akan datang jangan lagi lah seperti ini gitu. Tapi ternyata bisa gitu kan. Apakah itu maksud saya apakah saya sudah mendidik itu atau memang saya biarkan? Iya. Iya. Jadi atau saya sudah membiarkan dia supaya saya nggak marah dia. Berarti kan dia nanti tegur aja gitu, tapi nanti dia pikir bukan itu nggak marah, dia pikir lagi ya. Tapi ternyata enggak, nggak dia pikir lagi dia benar. Iya. Mungkin ini pertanyaan baru. Gitu ya. Kalau tadi pertanyaan Ibu Nisa itu mengenai guru. Kalau Ibu Khadijah itu ke siswanya, pengalaman dengan siswa yang mencuri uang teman. Ya, kita selesaikan dulu dengan Bu Nisa. Ya. Jadi ya, silakan Bu Nurlili. Jangan istighfar tapi Bu Nurlili. Jangan dengan cara istighfar. Itu iya. Sebaiknya kita seorang guru kalau ada masalah di rumah selesaikan dulu di rumah sampai untuk pagar, nggak usah bawa ke sekolah. Iya. Kalau yang di sekolah, pulang sekolah di pintu pagar sekolah. Karena tadi seperti saya istighfar, harus koreksi diri ke rumah saya hari ini kayak gini ya. Luar biasa Bu Nurlili ya. Kita tepuk tangan dulu untuk Bu Nurlili. Iya. Jadi kalau kata Bu Nurlili, pintu gerbang itu sebagai batas. Iya. Bagaimana cara kita apapun masalah kita, begitu bismillah masuk ke gerbang pintu sekolah, urusan rumah tinggal di luar pintu gerbang. Begitu kita masuk ke dalam pintu gerbang, kita adalah seorang guru yang tidak bermasalah. Ya kan? Kita seorang guru yang siap mendidik anak bangsa tanpa adanya masalah, walaupun kita bukan pegadaian yang mengatasi masalah tanpa masalah. Ya kan? Iya, benar Leli. Luar biasa. Jadi begitu apapun masalah kita yang ada di sekolah, itu jangan dikeluarkan dari pintu gerbang. Jadi urusan kita dengan teman, dengan siswa, dengan kepala sekolah, dengan pesuruh, dengan ibu kantin, iya, jangan naik status medsos. Cukup sampai gerbang sekolah, jangan tahu. Apapun masalah kita di sini, jangan keluar dari pintu sekolah. Kalau misalnya kata Bu Ros tadi, jangan naikkan status, naikkan yang indah-indah saja. Iya, bisa ya Bu Nisa ya. Jadi kita sebagai guru harus mengontrol emosi kita, harus mengontrol jati diri kita, karena siswa tidak tahu masalah kita. Jadi siswa itu melihat kita adalah sosok yang paling hebat. Yang di depan itu kita adalah orang yang paling hebat, artis terkenal, yang kita juga ustazah di situ ya. Jadi semuanya yang hebat-hebat kita. Oke Bu Ja, kita kembali ke Bu Khadijah. Tanpa Bu Khadijah sadari, Bu Khadijah telah melakukan
segitiga restitusi. Sebenarnya posisi yang Ibu lakukan tadi sudah sebagai manajer. Ibu tidak menghukum mereka, tidak membentak, tapi tadi kayak mana pertanyaannya? Maksudnya apakah itu salah? Iya. Karena kita namanya harus mendidik. Yang segitiga. Ini. Iya. Saya ingin kejujuran anak. Iya. Pada saat Ibu bilang, Ibu karena mau kejujuran kamu, Ibu sudah menstabilkan di situ. Iya. Ketika dia merasa dirinya sudah stabil, udah enak dia keluarkan, ya kan? Kemudian begitu, tapi jangan maksudnya, ya, keluarkan permasalahannya. Iya, dari tadi saya kepingin dengar Bu Fitrialis berbicara. Coba Bu Fitrialis, kira-kira masalah Bu Khadijah ini bagaimana penyelesaian? Sudah sesuai nggak dengan segitiga restitusi tadi? Saya cuma ngomong ibu narasumber Iya. agar dalam menyampaikan suatu pendapat itu jangan tutup-tutup. Iya, iya. Kalau untuk bahasanya pemahamannya beda. Iya. Oke, penjelasannya sudah sangat mengerti. Terima kasih. Iya, yang penting saya udah enak hati saya udah dengar suara indah dari Bu Fitrialis. Ada lagi mungkin yang mau kita bahas, yang bisa kita diskusikan. Karena Ibu Ujah nggak tahu loh ini, Ibu Ujah pasti tahu. Tapi Bu Ujah bukan karena punya indera keenam ya. Nah, tapi Bu Ujah tanpa beliau sadari, beliau sudah memposisikan diri sebagai manajer. Beliau nggak tahu. Seperti kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tapi kita nggak tahu. Padahal itu sudah kita lakukan. Hanya saja kita belum tahu. Ya, yang mana bagiannya kita belum tahu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Nisa sudah curhat hari ini. Bu Nurdiana gimana Bu Nurdiana? Udah cukup? Bu Fatliana nih belum terdengar suaranya. Baik ibu-ibu, tanpa terasa ya, hampir berapa menit nih sudah? Ya, hampir 1 jam kebersamaan kita pada hari ini. Semoga diskusi kita pada hari ini ada membawa perubahan, baik di dalam kelas atau di lingkungan sekolah, bagi diri kita sendiri, bagi siswa kita, bagi rekan kerja kita, dan bagi lingkungan sekolah kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga ibu-ibu tidak bosan-bosan. Kita sering-sering duduk seperti ini, berkolaborasi, mencari hal-hal baru, sehingga kita bisa menghadapi era 5.0, tidak ketinggalan zaman. Iya. Ya. Iya. Era milenial, Bu Ja. Kita akan menyambut Indonesia Emas di tahun 2045. Saya sebelum tutup itu ada saya buat pantun satu. Tapi kalau nggak lihat catatannya lupa. Ya. Ada belum dihafal. Iya. Ada sebuah pantun sebelum penutup kegiatan kita pada hari ini, yaitu biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tanya dulu, kenapa bisa? Mana TPP-nya tidak ada satu tidak berbicara ya. Kan ada istilah TPP-nya. Lupa, aku nggak bisa bilang ada TPP-nya. Ditunjuk kayak gini tuh. Coba lihat. Coba aku tunjuk gini dulu, biar nampak di kamera. Nah, cantik banget udah kamera ya. Cantik ya. Jadi terlambat gara-gara tidak ada persepsi. Baru dari berkat ini saya itu tadi. Sebenarnya memerahkan biasa. Semua orang pernah. Jadi kita meminimalisir bagaimana supaya kita tidak. Sudah. Selain kaos kaki, terlambat sekolah, apa lagi peraturan sekolah yang tidak kita hari ini? Peraturan sekolahnya udah tahu, kebajikan sekolahnya juga tahu, peraturannya, kalau sakitnya berarti sekolah lagi usaha merah pendidikan bagaimana? Bu, jadi pendidikan sekolahnya harus juga disediakan di malam hari supaya paginya kita terang. Bagaimana cara menangani supaya dia terlambat lagi dapat juga ya? Untuk hari ini sudah cukup. Semoga seminggu depan bisa ada ujian tiket. Oke, Cuk ya. Oke, makasih Cuk sudah cerita sama kita hari ini. Semoga Senin depan dapat ya. Makasih Cuk kamera. Bisa kembali ke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9. Hari ini ada terlambat betul? Kira-kira tahu nggak Teguh kenapa Miki dipanggil ke sini? Single. Kenapa single? Belum. Berarti tahu ya kesalahan kita ya? Tahu peraturan sekolah kita harus Single. kemudian rambutnya kayak mana Teguh? Baru kemana potongnya? Baru kemarin potong. Tapi tetap kan peraturan di SMP 6 rambutnya itu harus di atas alis, tapi itu udah mau ke alis. Jangan di sini aja yang dipangkas, ini juga dipangkas sedikit ya, supaya apa? Jangan kelihatannya panjang. Padahal sebenarnya rambut itu nggak panjang, itu karena rambut kita lebat sedikit, kemudian di depannya kecil-kecilan sehingga kelihatannya seperti panjang.
Yang kedua, memang kita manusiawi selalu melakukan kesalahan. Jadi kita harus belajar dari berarti Bapak itu apa kesalahan yang ini? Karena diperbaikinya tepat. Nanti mau beli habis pulang pakai sambal. Semuanya gimana? Ini mau beli. Besok jumpa Miss PJ semuanya sudah terpasang ya. Siapa pembelajaran hari ini yang didapat dari buku? Harus tertib dan pulang sekolah. Disiplin, tanggung jawab, ikut peraturan Sekolah. Sudah paham Teguh ya? Oke, makasih Teguh untuk wawancaranya hari ini. Semoga besok jumpa Miss PJ sudah rambutnya dipangkas, ributnya sudah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nela hari ini? Sehat Nela? Kenapa? Lagi? Lagi? Tidak bawa kopi. Tapi Nela datang dulu ya. Hari ini Nela terlambat. Tidak bawa cipu, tidak bawa kopi. Kira-kira memang kita semua di dunia ini datang untuk melakukan tapi bagaimana kesalahan yang kita lakukan ini tidak berulang lagi. Supaya nggak berulang lagi gimana? Kenapa? Nggak tahu setiap orang terlambatannya pasti misalnya apa namanya karena begadang tadi malam karena belajar mungkin ada apa yang dikerjakan sehingga kita nggak bangunnya apa sudah jadi setelah sholat subuh tidur lagi iya tidak berarti sebelum makan harus gimana? Karena menurut kesehatan pun setelah sholat subuh itu nggak bagus kita sholat subuh nggak bagus setelah sholat subuh Ya. jadi setelah sholat subuh langsung mandi pakai baju langsung kita perlengkapannya gimana? Disediakannya di malam hari atau di pagi hari? Di malam hari ya jangan terlambat ya. Jadi nanti begitu di malam hari pakaiannya disediakan terus, bukunya diambil terus. Pasti tidak benar nggak? Hah? Pastinya benar nggak? Kan warna kaos kakinya aja salah. Harusnya kalau hari Senin warnanya apa? Sebenarnya Nela udah tahu semua peraturan sekolah. Kenapa dia? Suci. Jadi hari Minggu ngapain? Berarti minggu depan hari Minggu kalau saya di sini suci. Sebenarnya di SMP mana nggak pulang? Coba Nenek coba tengok dulu, dia mau lihat dulu. Gak usah dibuka, Nela kasih tunjuk aja sama dia. Boleh nggak pakai gelang macam ni? Boleh nggak? Nggak boleh ya, kukunya gimana? Coba Nasi lihat. Ya apa-apa, ya. Nah, enak kuku anak SMP ni. Jangan pakai lagi, jangan kukunya dipotong. Kenapa ini dikukus ini kan bergelantung tuh, kayak papan iblis bergelantung. Padahal
setuju buku kita ini tempat tinggal yang menyenangkan, baru iya. Dan saat kita makan, ikut dia makan, ikut dia dengan makanan kita. Ya kan? Jadi dipaksa untuk tinggal, makan, bersihkan. Itu dia ada yang ibu-ibu nggak ada kalian. Tapi dia punya, ya kan?